Mr. Ahmad for channel education. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mr. Ahmad for channel education. Hari ini saya ada di rumah sakit, sudah berjalan 5 hari. Waktu mengidap penyakit positif COVID-19. Awalnya saya muntah-muntah, pusing dan demam, lalu dibawa ke rumah sakit ini dan di rapid test. Rapid test hasilnya bahwa saya reaktif. Kemudian pihak dokter menyuruh saya untuk swab dan hasil swab pertama itu positif. Kemudian 3 hari kemudian di swab lagi, hasilnya tetap positif dan saya positif mengidap penyakit COVID-19. Mulai dari obat-obatan hingga infus yang terpasang. Berikutnya saya menjalani hari-hari pertama penuh dengan ketakutan, keraguan, dan rasa bimbang, rasa cemas. Ketakutan yang paling utama yaitu takut mati. Namun Allah memberikan kepada Rasulullah kenyataan bahwasanya Rasulullah bersabda, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, asal sesuai dengan penyakitnya. Insya Allah Azza wa Jalla akan menyembuhkannya. Namun ada satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan jangan dicari kemana-mana, yaitu penyakit tua. Nah, untuk itu saudaraku, saya akan memberikan tip yang mana kita jangan terlalu stres, karena sehari 2 hari boleh kita stres, namun kedepannya tetap jalani hidup ini dengan senyuman. 5 hari di sini membuat saya berpikir bahwa semua yang diberikan Allah ujian, dan semua musibah, semua penyakit pasti ada obatnya. Kita ke dokter berobat dengan obat dokter. Namun ada cara lain lagi yang bisa kita jalani. Ikuti saya. Oke, di kamar ini saya sendirian. Jadi cukup leluasa untuk saya membuat gerakan-gerakan agar sehat. Gerakan yang pertama yaitu manakala kita mulai sesak napas, ini yang paling ditakutkan, karena jika kita napas kita sesak dan seperti orang tenggelam. Dan kalau ini berlarut-larut maka akan menyebabkan kematian. Itu yang bahaya. Dan ini harus dilawan. Cara melawannya ada beberapa metode yang sudah saya lihat dari YouTube yang lain, kemudian saya aplikasikan. Seperti misalnya tengkurap, kemudian sujud, kemudian dengan air panas dan lain sebagainya akan saya peragakan. Dan ini sudah saya peragakan, alhamdulillah membuat hati saya tenang. Yang pertama yaitu kita tidur terlentang. Lihat seperti ini posisinya. Bantal ada di situ. Kemudian dengan posisi terlentang
bantal dirapatkan di dada seperti ini. Seperti ini. Jadi posisi tengkurap, lalu ambil napas dan dibatuk-batukan dikit-dikit. Jika sudah terbatuk-batuk, lalu ada dahak yang keluar, maka dahaknya kita buang ke dalam tempat sampah. Seperti itu. Itu cara pertama. Kemudian cara kedua yaitu dengan kita miracle of sujud. Seperti orang sedang sholat, seperti biasa kita sujud seperti ini. Lalu ambil napas dalam-dalam, kita batuk-batukan juga. Maka kalau sudah dahaknya keluar juga, lalu kita buang. Itu cara yang kedua. Kalau yang cara kedua dengan kita bersujud, yang ini seperti ini. Ini cukup ekstrim karena jika kita batuk-batuk, maka kalau kita kuat rada agak sedikit pening. Dan kalau bisa jangan sehari, dilakukan sehari sekali aja. Karena kalau nggak kuat malah palanya jadi pusing. Itu tadi, kita balik lagi. Saya kasih tahu lagi. Yang pertama seperti ini, lebih jelas. Tempelkan, lalu kita napas, kita batuk-batukan seperti itu. Jika sudah batuk, maka keluarkan dahaknya. Itu yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, kalau itu masih kurang ekstrim, masih napas terlalu sesak, bisa dengan bersujud tadi. Lalu kita tarik napas dalam, kita batuk-batukan juga seperti tadi. Jika sudah keluar dahak, maka dibuang juga. Dua cara ini, satu kurang ekstrim, yang sujudnya itu ekstrim. Dan tadi seperti saya bilang, kalau memang sudah terlalu pusing, jangan diteruskan, itu akan berbahaya. Kemudian cara ketiga dan cara keempat, ikuti saya. Cara ketiga yaitu dengan kita merebus air. Air direbus. Hingga mendidih. Kita tunggu rebusan air hingga mendidih. Kemudian kita masukkan minyak kayu putih. Kita masukkan minyak kayu putih. Dan tunggu hingga mendidih. Itu tadi saya baru saja diambil darah. Rasanya luar biasa sakit.
Oke, lanjut kita cara yang ketiga, yaitu setelah air mendidih, air bergolak, lalu kita cabut dan kita mulai akan menguap. Oke, ini kita buka, lalu kita masukkan tadi sudah minyak kayu putih, lalu kita cari posisi yang enak duduknya. Hati-hati karena ini panas, mungkin kalau di rumah lebih bisa leluasa. Lalu kita tutupi dengan kain ini, nah seperti ini. Lalu kita ambil uapnya. Nah, supaya lebih jelasnya ini saya buka. Jadi di sini yang diambil adalah uapnya. Bisa melalui hidung atau supaya lebih banyak masuk uapnya bisa melalui mulut. Dengan kondisi tertutup tadi, kita kasih waktu 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit. Kalau 5 menit kurang, kasih 10 menit. Kalau 10 menit kebanyakan, 5 menit aja. Jadi sekali lagi, yang metode ketiga, setelah kita masak air, lalu dibuka, kita ambil uapnya, ditutupin, dikredongin tadi, seperti ini. Uapnya kita ambil dari hidung atau dari mulut. Seperti ini. Oke, nanti kita lanjut ke metode cara yang keempat. Oke, teman-teman, cara yang keempat adalah dengan kita merebus air panas yang mendidih, yang baru ya, jangan yang tadi. Yang tadi digunakan itu udah nggak bagus. Cari ambil yang baru, lalu kita teteskan minyak kayu putih 1 tetes saja. Nah, sudah. Kalau sudah, lalu kita aduk-aduk, kemudian kita minum. Itu cara yang keempat. Jadi aromanya maupun air es yang hangat, jangan yang panas, hangat aja, masuk ke dalam tubuh, mudah-mudahan bereaksi. Cara ini saya lakukan pagi dan sore, khusus untuk penguapan dan minum air hangat dicampur dengan minyak kayu putih. Dan cara yang terakhir adalah cara yang kelima. Ya, teman-teman, cara yang kelima yaitu cara yang paling enak namun cukup mahal harganya. Itulah tugas para tetangga, memberikan masukan, memberikan sedikit oleh-oleh untuk teman-teman kita yang kena COVID, bersumbang ria dan membelikan korma, anggur, apel, dan buah naga. Ini yang kita makan sehari-hari karena selera kita di rumah sakit ini luar biasa ngedropnya. Bahkan kalau sudah kena obat-obatan itu susah untuk makan. Maka yang paling penting adalah, yang paling enak itu makan korma. Manakala nanti teman-teman di sini seleranya kurang karena mulutnya terlalu pahit, jangan korma yang dimakan,
tetapi buah anggur. Karena yang saya alami hari pertama itu mulut semua terasa pahit hingga hari ketiga dan susah untuk makan karena air liurnya itu terasa kering. Nah, untuk mengeluarkan air liur ini karena kering, kita makan sedikit-sedikit. Kita oleskan saja, nggak usah dimakan. Maka air liurnya akan berkembang lagi, banyak lagi. Begitu seterusnya. Kita lagi tidur, kering, kita ambil, kita oleskan. Kering, kita oleskan. Begitu seterusnya. Dan manakala teman-teman suka dengan buah-buahan, ini semua harus sering dikonsumsi. Karena kalau kita tidak makan, maka kita akan ngedrop sendiri dan akhirnya kita akan mati. Percayalah bahwa mati itu akan terjadi, namun bagaimana caranya kita mensiasati agar kita bisa bertahan hidup, survive melawan COVID-19 ini. Untuk teman-teman dan saudara-saudaraku para tetangga, manakala ada tetangga kita yang seperti ini, tolong bantu, ulurkan tangan kalian, sumbang mereka, belikan buah-buahan ini karena di situ sangat dibutuhkan. Untuk saudaraku yang ada di rumah sakit, jangan patah semangat bahwa Allah memberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Dan sesuai dengan kadar obat itu, maka penyakit itu insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Namun ada penyakit yang kita tidak bisa menghindarinya, yaitu penyakit tua. Dari saya, Mr. Ahmad, for Channel Education. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan penyakit COVID-19 di Indonesia bisa segera pergi. Allahumma inna na'udzubika minal bala'i wal waba'i wal barasi wal jununi wal juzami wal corona fi Indonesia wa sayyal asqam. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga 3M. Rajin mencuci tangan, jauhi kerumunan orang, dan tetap menggunakan masker. Tetap semangat. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah.